Ya, sebelum ke Pak Roy, kita ingin minta tanggapan Bang Misbakun lagi. Mungkin nggak sih Pak, tadi dibilang menyatukan bansos ini mungkin satu pintu saja begitu? Oh, sangat mungkin, sangat mungkin. Dengan basis NIK, maka kategorisasi masyarakat kita, mana yang miskin absolut, mana yang miskin, rentan miskin, kategori-kategori miskin ini yang bisa mendapatkan program pemerintah, disatukan dalam satu data sangat mungkin. Sepanjang satu, dukcapilnya kerjanya benar, ya kan? Data sekunder yang berkaitan dengan kategori tadi itu benar, maka kategorisasi ini pasti benar. Itu aja. Lah, menurut saya saat ini kalau perbaikan data itu bisa dilakukan, ya orang yang mendapatkan fasilitas, contoh lah Indonesia ini. Siapa sih orang yang sudah mendapatkan fasilitas bantuan, penerima bantuan iuran BPJS? Siapa yang menerima bantuan PKH? Siapa yang mendapatkan bantuan tunai pangan, bantuan penghasilan, siapa yang mendapatkan fasilitas KUR dan sebagainya. Ini kan harus dipisah-pisahkan. Dipisah-pisahkan. Jangan sampai kemudian sudah mendapatkan bantuan ini, menumpuk pada satu tempat. Sudah menumpuk di satu tempat, masing-masing kementerian dan lembaga punya bantuan sendiri-sendiri. Itu, menumpuk dari sempat program bantuannya, lembaganya juga membuat program yang berbeda-beda. Ini kan tidak boleh. Itu. Lah, ini menurut saya salah satu jalan keluar basis data kemiskinan Indonesia. Jangan sampai kemiskinan ini juga menjadi bisnis bagi pengambil kebijakan. Soal apa? Alokasi. Itu. Alokasi dan kemudian uang yang seperti disampaikan oleh Pak Derajat tadi, berhenti di birokrasi. Bukan menetes, yang ke rakyat itu cuma menetes, uangnya berhenti di birokrat. Lah, kalau kita mau membangun governance, membangun penguatan, maka kekuatan data ini akan menjadi salah satu kunci solusi bagaimana kita mengetahui jumlah rakyat miskin, membuat program yang kena dan efektif untuk rakyat miskin, programnya, dan kemudian alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berikutnya adalah efektif, mengena, dan bermanfaat buat rakyat. Oke, sekarang kita ingin dengar tanggapan Pak Roy, silakan. Ya, tentunya kami pelaku usaha mendukung apa yang disampaikan Pak Derajat dan Pak Misbakun. Tadi Pak Derajat Pak Misbakun ada katakan efektivitas di dalam pengaturan alokasi stimulus bantuan. Pak Derajat katakan menjaga jangan tinggi lagi tingkat inflasinya. Bahkan tadi mengenai data. Artinya kita semua mendukung, pelaku usaha mendukung akan semua hal ini, ya, termasuk tadi data. Kita sudah ada PP-nya 29 itu kalau tidak salah satu data Indonesia, tapi data kita kan masih indikator sekarang semuanya, belum akurat. Jadi pengkinian data kemiskinan, pengkinian data UMKM, yang memang detail, tahu nama, tahu nomor handphonenya, alamat, umurnya, apakah sekarang dia masih miskin atau udah kaya, udah masuk ke kategori apapun, UMKM juga seperti itu, mana yang mikro, mana yang ultra mikro, mana yang menengah, mana yang kecil, kita sebut 65 juta, ada nggak data tulisan 65 juta yang nomor handphone, telepon, alamat. Nah, ini yang tentunya pengkinian data atau pengaturan data yang akurat. Nah, kalau kami pelaku usaha melihat bahwa untuk berbicara kemiskinan tentunya karena ini berkaitan juga nanti dengan konsumsi masyarakat yang bisa mereka lakukan dan yang mampu mereka lakukan di gerai-gerai retail modern sebagai tempat untuk mereka lakukan konsumsi. Kalau mereka tambah miskin atau daya belinya turun, otomatis produktivitas kami juga rendah. Nah, tentunya tadi ada disampaikan ada program-program padat karya yang sementara Pak Derajat katakan. Nah, kami juga melihat mungkin satu sisi yang lain, misalnya didaya gunakan ini para atas perdagangan, duta besar di negara-negara yang saat ini kita tahu sedang ada krisis beberapa negara. Ya, ada krisis energi, krisis pangan, kemudian finansial. 3 krisis ini ditambah pandemi. Bagaimana mereka berfungsi sebagai sales dalam tanda kutip untuk memproduksi, membawa barang-barang produktivitas kita, domestik kita, UMKM kita. Karena sekarang UMKM ada hampir sekitar 4 juta yang masuk di retail modern, anggota Aprindo, dan mereka hanya berjualan di gerai-gerai kita yang tidak, mungkin nggak semua terendorse untuk masuk ke pasar global. Ya, padahal kita sudah ada Australia SEPA, sudah ada beberapa negara yang SEPA yang tarifnya 0% itu, dan ini terus sedang dikembangkan. Nah, bagaimana mereka itu di negara-negara di mana sedang terjadi krisis energi atau krisis pangan,
kita masuk untuk memasarkan produk-produk UMKM kita. Ini untuk pengobatan yang sementara tadi. Sehingga mereka ya mohon maaf, para atas perdagangan jadi sales, jadi duta besar. Duta besar menjadi supervisornya lah. Supaya apa? Supaya pengambilan barang-barang ekspor ini, karena seringkali yang sulit adalah bukan kita mau mengirim, tapi di sana siapa yang membeli. Tidak ada agregatornya. Ya, jadi ini tentunya langkah-langkah untuk meningkatkan usaha UMKM, apapun jenisnya, ultra mikro, mikro menengah atau yang sudah mulai baik, besar. Mereka tetap berproduktivitas dan mereka menghasilkan revenue itu untuk konsumsi. Dan konsumsi itu salah satunya di gerai-gerai retail modern. Jadi sebenarnya untuk mengobati ini, ya tadi kita sudah dengarkan perbincangan, selain stimulus, bantalan atau apapun namanya itu, PKH dan lain sebagainya, dana desa dan lain sebagainya, yang harus di-empower dengan good government, pengaturan bagaimana supaya tidak menetes tadi, tapi mengalir sampai ke bawah, itu yang menjadi yang paling penting, yang utama, tapi juga produktivitas. Sehingga kemiskinan itu, inflasi tetap inflasi, kayak tadi kami katakan, kami bukan soal inflasinya, tapi soal daya belinya, karena mereka akan mengurangi beli atau belanja di retail, retail akan mengurangi productivity. Kalau kita kekurangan productivity, tadi bicara mengenai laba, kalau laba pelaku usaha turun, yang ada paling mudah adalah mem-PHK atau mengurangi tenaga kerja dan akhirnya timbul lagi efek multiplier effect. Jadi mitigasi itu yang penting. Harapannya tentunya tidak ada PHK, kita akan kawal sama-sama, tapi terima kasih Pak Roy Mandes, terima kasih Pak Misbakun dan juga Pak Derajat Wibowo, terima kasih juga Pak Maliki sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum, dan perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pemirsa. Mewakili kru bertugas, saya Agita Malika mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.